Halo teman-teman, hari ini kita akan mengerjakan soal UTBK 2026. Ini yang bab tentang pengetahuan dan juga pemahaman umum. Kali ini temanya tentang kalimat efektif dan juga sintaksis. Nah, nanti kita akan mengerjakan 4 soal. Sebenarnya soal ini mirip-mirip dengan soal bahasa Indonesia, tapi di sini kita lebih fokus ke maknanya. Oke, jadi tipsnya di sini adalah kan dalam satu soal itu pasti ada pilihan A, B, C, dan E. Nah, dari 5 pilihan itu, kita bisa cepat-cepat buang pilihan yang memang benar-benar sudah tidak masuk akal. Jadi, memang sudah pasti salah. Nah, itu yang kita harus buang cepat-cepat dulu. Terus, kemudian misalnya ada sisa 3 pilihan yang jawabannya mirip-mirip. Nah, dari 3 pilihan itu, kita ambil maknanya atau kita ambil logikanya yang mana yang benar gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa soal yang jawabannya itu sudah pasti jelas, jawabannya itu pilihan yang benar itu ya pilihan yang satu itu, langsung saja pilih itu supaya tidak bertele-tele dan makan waktu banyak di satu soal. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, ini adalah soalnya. Jadi di sini disuruh mengeliminasi, menghilangkan bagian yang perlu dihilangkan supaya kalimat ini itu menjadi kalimat yang efektif. Nah, di sini kita baca, meskipun sudah berulang kali diingatkan, tetapi Lisa tetap saja melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Nah, kalau kita lihat di bagian sini, ini mencurigakan karena di sini itu di awal ini sudah ada berulang kali diingatkan. Lalu berulang-ulang kali itu muncul lagi di sini. Nah, jadi otomatis ini tidak efektif karena di sini konteksnya dia sudah diingatkan berkali-kali tapi dia tetap melakukan kesalahan. Nah, kesalahannya itu juga pasti berulang-ulang kali. Jadi, seharusnya tanpa kata berulang kali yang ada di sini, ini bisa dihilangkan supaya kalimatnya jadi efektif. Jadi, yang berulang-ulang kali ini kita hilangkan. Nah, lalu di sini kita lihat. Di sini ada kata sambung meskipun dan juga ada kata sambung tetapi. Nah, dalam satu kalimat itu kata sambung itu tidak boleh ada dua, satu aja. Jadi kita bisa milih antara meskipun yang kita hilangkan atau tetapi yang kita hilangkan supaya jadi kalimat efektif. Nah, tapi di pilihan ini, di pilihan A, B, C sampai E ini tidak ada yang menghilangkan meskipun. Maka di sini kita pilih kita menghilangkan tetapi. Nah, kalau jadi kalimat finalnya jadi meskipun sudah berulang kali diingatkan, Lisa tetap saja melakukan kesalahan yang sama. Titik. Nah, jadi pilihan yang kita pilih itu adalah pilihan yang E. Kita akan bagian yang perlu dihilangkan itu adalah yang berulang-ulang kali dan juga tetapi. Nah, sekarang kita lihat pilihan yang A. Pilihan yang A di sini itu dia mau menghilangkan sudah berulang kali yang ini. Yang sudah berulang kali yang ini. Sudah berulang kali yang ini. Nah, padahal di sini awalnya itu kita harus tahu dulu konteksnya berulang-ulang kali, baru nanti selanjutnya kalimatnya kita bisa tahu konteksnya ini dia sudah berulang kali diingatkan tetapi dia tetap melakukan kesalahan yang sama. Jadi, untuk yang sudah berulang kali ini itu tidak boleh dihilangkan. Ini tadi yang dihilangkan berulang-ulang kali. Jawaban A itu sudah pasti salah. Nah, lalu yang B tetap dia mau menghilangkan yang tetap ini atau pilihan C yang saja. Kalau dihilangkan ini kan jadinya nanti tetapi Lisa melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Ini belum efektif juga karena ini di sini subjek dan predikatnya sudah jelas. Jadi tidak dihilangkan yang B dan C. Yang D dia mau menghilangkan yang sama yang ini dan juga yang kesalahan. Kalau dibacakan tetapi Lisa tetap melakukan berulang-ulang kali. Nah, di sini kesalahannya dihilangkan, tidak boleh karena di sini dia harus tahu konteksnya itu dia menghilangkan kesalahan. Jadi, jawaban yang benar itu tetap yang E.
Nah, ini bagi teman-teman yang mau screenshot dulu untuk soal nomor 1. Setelah ini kita akan lanjut ke soal nomor 2. Ini masih tentang kalimat efektif. Jadi di sini ada 4 kalimat. Nah, dari 4 kalimat ini kita disuruh mencari mana saja kalimat yang efektif. Nah, pertama kita lihat dulu dari kalimat pertama. Teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan bekerja. Ini sudah efektif karena di sini subjek dan predikatnya itu sudah jelas. Teknologi subjeknya dan telah mengubah itu predikatnya. Jadi ini sudah jelas. Jadi kalimat pertama itu kalimat efektif. Yang kedua, kalimat yang kedua, dampak negatif dari teknologi tersebut antara lain adalah ketergantungan dan kurangnya interaksi sosial secara langsung. Ini merupakan kalimat yang efektif, sama seperti kalimat pertama. Di sini subjek dan predikatnya itu jelas. Subjeknya dampak negatif dari teknologi, itu subjek tersebut. Antara lain adalah itu predikatnya. Jadi di sini sudah jelas. Nah, lalu di sini lanjut ke kalimat ketiga. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi agar supaya manfaatnya dapat dirasakan optimal. Nah, di sini teman-teman lihat, di sini ada kata agar dan ada kata supaya. Ini tidak boleh digunakan bersamaan karena ini kan agar supaya maknanya sama. Jadi ini bukan kalimat yang efektif. Jadi seharusnya digunakan salah satu saja. Oke, lanjut ke kalimat nomor 4. Perlu adanya kesadaran kolektif untuk memanfaatkan teknologi secara positif demi kemajuan bangsa. Nah, ini juga kalimat efektif di sini. Strukturnya sudah jelas, subjek dan predikatnya. Sekarang langsung kita lihat di pilihannya, berarti kalimat efektif itu terdapat pada nomor 1, 2, dan 4. Kita lihat di pilihannya, itu adalah pilihan yang A. Jadi, langsung di sini jawabannya adalah yang A. Oke, ini bagi teman-teman yang mau screenshot dulu untuk nomor 2. Oke, setelah ini kita lanjut ke nomor 3. Ini adalah nomor 3. Ini tentang sintaksis. Nah, di sini soalnya saat rapat berlangsung, ia angkat bicara mengenai permasalahan yang selama ini disembunyikan. Arti idiom angkat bicara pada kalimat tersebut adalah, nah di sini kita lihat angkat bicara itu yang ini. Kalimatnya saat rapat berlangsung, ia angkat bicara mengenai permasalahan yang selama ini disembunyikan. Berarti angkat bicara di sini itu maknanya seperti dia mengungkapkan pendapatnya mengenai permasalahan yang selama ini disembunyikan saat rapat berlangsung. Nah, sekarang kita lihat di pilihannya. Di sini kita lihat yang mirip-mirip dengan mengungkapkan pendapatnya. Ini berarti opsi yang C ya, mengajukan pendapat. Sekarang kita cek dari opsi yang A. Opsi yang A ini meninggalkan ruangan. Jelas salah karena angkat bicara ini tidak ada hubungannya dengan meninggalkan ruangan. Lalu yang B, memulai percakapan. Ini mirip-mirip, tapi di sini konteksnya adalah saat rapat berlangsung dia mengungkapkan pendapatnya mengenai permasalahan. Jadi dia bukan memulai percakapan mengenai permasalahan, tetapi dia mengungkapkan pendapatnya. Jadi opsi yang B kurang tepat. Lalu opsi yang D, mengungkap kebohongan. Jelas salah karena di sini konteksnya adalah dia membahas mengenai permasalahannya itu. Dia membahas pendapatnya. Jadi bukan mengungkapkan kebohongan. Dan yang opsi E, mengalihkan pembicaraan, ini juga jelas salah. Jadi opsi yang benar itu adalah opsi yang C. Ini bagi teman-teman yang mau screenshot untuk nomor 3. Lalu kita akan masuk ke soal terakhir, nomor 4. Ini tentang sintaksis. Nah, dalam menghadapi situasi krisis, seorang pemimpin harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kata tanggap pada kalimat tersebut memiliki makna yang paling dekat dengan, nah jadi di sini tanggap itu kita lihat pilihannya. Tanggap itu paling dekat dengan peka. Karena di sini dia itu seperti tanggap itu kayak waspada, tapi waspadanya itu yang aktif. Waspada ini lebih ke pasif ya, karena dia waspada berhati-hati, tapi di akhirnya dia tidak melakukan aksi, jadi lebih ke pasif. Kalau peka dan tanggap ini, dia lebih ke berhati-hati, tapi dia nanti di
akhirnya itu dia melakukan aksi, jadi lebih ke aktif. Pilihan yang mendekati itu peka. Sekarang kita lihat yang A, ini lambat, jelas salah, berbeda dari tanggap. Lalu waspada, ini tadi bentuk pasifnya. Kalau yang tanggap itu dia kayak lebih ke aktif. Terus tenang ini juga lebih ke pasif, dan cermat juga lebih ke pasif. Jadi pilihan yang tepat itu adalah yang C. Jadi tanggap itu memiliki makna yang paling dekat dengan peka. Oke, ini bagi teman-teman yang mau meng-screenshot untuk nomor terakhir. Nah, jadi gimana teman-teman? Mudah bukan? Demikian untuk video kali ini. Jadi silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih.